Selamat siang Budina dan teman-teman semua. Kami dari kelompok marketing 2 yang terdiri dari Gaisani Suprina, Marisa Amalia, Praditya Hermana, Muhammad Faris, dan Safa Putri Safira akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Pengaruh Persepsi Mengenai Wabah COVID-19 terhadap Keputusan Pembelian Diskon Tiket Pesawat oleh Pemerintah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad untuk memenuhi nilai ujian akhir semester metodologi penelitian. Selanjutnya kami akan membahas latar belakang dari penelitian yang sedang kami lakukan. Seperti yang kita tahu bahwa sektor pariwisata merupakan sektor penyumbang devisa terbesar kedua bagi Indonesia. Hal ini juga dinyatakan oleh Gubernur Bank Indonesia yaitu Peri Warjio yang berpendapat bahwa devisa yang diterima dari pariwisata sektornya melebar dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Namun, untuk mencegah penyebaran COVID-19, berbagai negara mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan. Kini banyak penerbangan keluar masuk dari berbagai negara ditutup sehingga menyebabkan kerugian bagi sektor pariwisata di Indonesia akibat dari penurunan kunjungan turis asing itu sendiri. Sehingga pandemi COVID-19 yang terjadi ini merugikan sektor pariwisata di dunia termasuk Indonesia. Salah satu industri yang mengalami kerugian terbesar adalah industri penerbangan. Maka dari itu, guna membantu untuk mendongkrak industri penerbangan, pemerintah melakukan insentif dengan memberikan potongan harga untuk penerbangan domestik. Sebab di tengah kepanikan yang sedang terjadi di Indonesia akibat dari penyebaran wabah COVID-19 itu sendiri, banyak masyarakat Indonesia yang memandang wabah tersebut dengan persepsi yang berbeda-beda, begitu pula dengan tingkat preventivitas masyarakat yang cukup beragam dalam menghadapi permasalahan pandemi ini. Berdasarkan grafik ini, penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata terus meningkat setiap tahunnya. Kemudian, di tahun yang paling terakhir, yaitu tahun 2019, penerimaan devisa dari sektor pariwisata adalah sebesar 17,6 miliar US dollar atau setara dengan 250 triliun rupiah dengan kurs 14.200 per dolar Amerika Serikat. Jumlah ini meningkat sebesar 9,3% dari tahun 2018, yaitu sebesar 16,1 miliar US dollar. Sementara, kedatangan wisatawan mancanegara pada tahun 2019 ada sebanyak 20 juta kunjungan atau meningkat sebesar 25,7% dari tahun 2018 yang hanya sebanyak 15,8 juta. Berdasarkan data yang didapat dari Johns Hopkins University mengenai kasus COVID-19 yang dikonfirmasi secara global, dilihat per tanggal 24 Maret 2020, ada sebanyak 418.700 kasus yang terjadi secara global dan telah dikonfirmasi oleh 170 negara. Sementara itu di Indonesia, berdasarkan data dari World Matters, per tanggal 5 April 2020, ada 2.273 kasus COVID-19 dengan total kematian sebanyak 198 dan total yang sembuh sebanyak 164 orang. Berikut adalah dampak pandemi terhadap sektor pariwisata dan penerbangan berdasarkan data yang didapat oleh organisasi-organisasi ternama. Yang pertama itu adalah Asosiasi Industri Penerbangan Internasional, mengatakan bahwa kerugian dari industri penerbangan global dapat mencapai hingga 113 miliar US dollar di tahun 2020 akibat wabah COVID-19 yang terjadi. Selanjutnya dari World Travel and Tourism mengatakan bahwa pandemi ini juga diprediksi dapat mengakibatkan sekitar 50 juta orang kehilangan pekerjaannya dan penyusutan hingga 25% di sektor pariwisata pada tahun 2020. Dan yang terakhir itu dari Indonesia National Air Carriers Association mengatakan bahwa wabah yang terjadi menempatkan industri penerbangan di fase yang sangat sulit. Oleh karena itu, beberapa maskapai melakukan kebijakan dengan merumahkan karyawan hingga PHK. Bahkan, sebagian ada yang tidak beroperasi dikarenakan bangkrut, seperti halnya yang terjadi pada maskapai penerbangan Lion Air. Berikut adalah strategi pemerintah terhadap sektor pariwisata dan penerbangan Indonesia. Pada bulan Februari, tercatat kerugian pariwisata domestik mencapai hingga 7 triliun rupiah.
Oleh karena itu, pemerintah menganggarkan sebesar 500 miliar rupiah sebagai insentif diskon tiket penerbangan untuk bulan Maret hingga Mei 2020. Diskon tiket pesawat ini hanya berlaku untuk 10 destinasi domestik. Kuota diskonnya itu ada sebanyak 430 seat. Angka ini adalah 25% seat dari kapasitas maksimal per penerbangan dalam 3 bulan. Berikut adalah rumusan masalah dari penelitian yang telah kami buat. Rumusan masalah kami itu ada 4. Yang pertama, apakah pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian tiket pesawat sebelum ada COVID-19? Lalu yang kedua, apakah pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian tiket pesawat setelah ada COVID-19? Lalu yang ketiga, apakah peranan promosi terhadap keputusan pembelian tiket penerbangan dimoderatori oleh persepsi mahasiswa S1 FEB Unpad sebelum ada COVID-19? Dan yang terakhir, apakah peranan promosi terhadap keputusan pembelian tiket penerbangan dimoderatori oleh persepsi mahasiswa S1 FEB Unpad setelah ada COVID-19? Berikut adalah tujuan penelitian. Yang pertama itu adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa S1 FEB Unpad terhadap wabah COVID-19. Lalu yang kedua itu untuk mengetahui keputusan pembelian mahasiswa S1 FEB Unpad terhadap tiket pesawat domestik yang diberi diskon oleh pemerintah saat tidak ada wabah COVID-19. Lalu yang ketiga adalah untuk mengetahui keputusan pembelian mahasiswa S1 FEB Unpad terhadap tiket pesawat domestik yang diberi diskon oleh pemerintah saat ada wabah COVID-19. Lalu yang terakhir, itu untuk mengetahui pengaruh diskon terhadap keputusan pembelian tiket pesawat domestik di FEB Unpad. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Bagi penulis, manfaat penelitian yang diharapkan adalah hasil penelitian dapat menambah wawasan serta kemampuan berpikir dalam menganalisis epidemi yang terjadi dan menerapkan teori yang telah didapat di dalam mata kuliah. Lalu bagi pembaca, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi sumber dan bahan masukan bagi penulis lain dalam menganalisis serta melakukan eksperimen terhadap bagi aspek dan objek yang ada dalam penelitian ini. Ya, di sini sudah masuk ke bab 2, yaitu akan menjelaskan tentang kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis. Untuk tinjauan pustaka, di sini kita ada 3 teori mengenai variabel-variabel yang ada. Yang pertama, keputusan pembelian. Keputusan pembelian konsumen merupakan perilaku yang ditunjukkan oleh unit pengambilan keputusan dalam pembelian, penggunaan, hingga tindakan setelahnya yang berhubungan dengan barang dan jasa yang digunakan menurut Philip Kotler dan S.G. Levy. Untuk promosi, promotion is developing and spreading persuasive communication about an offer menurut Philip Kotler dan Armstrong. Sedangkan untuk persepsi, persepsi sebagai proses ketika masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia yang kemudian melalui persepsi manusia terus-menerus melakukan hubungan dengan lingkungannya, menurut Handayani. Ya, lalu di sini ada penelitian terdahulu. Di sini juga ada beberapa judul serta pengarang dari penelitian yang terdahulunya. Di sini ada Jili Bernadette Badni, ada Niluh Puturiska, serta Doni Haryadi berserta judul-judulnya. Intinya adalah promosi serta persuasi ini sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Ya, di sini juga menyatakan dalam beberapa judul menyatakan bahwa sebenarnya promosi serta persepsi masyarakat terhadap suatu barang tertentu itu sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Jadi kedua faktor ini tentunya sangat penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian masyarakat. Pertama, pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian memiliki keterkaitan dalam hal memperkenalkan, mengkomunikasikan suatu manfaat yang ditawarkan suatu produk dan menarik konsumen untuk menggunakan produk yang sudah dikenalkan. Kedua, pengaruh persepsi terhadap keputusan pembelian memiliki pengaruh pada keinginan dan kebutuhan tertentu yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan daya beli dan kondisi yang dialami oleh konsumen. Kerangka pemikiran teoritis pada gambar menjelaskan bahwa keputusan pembelian tiket pesawat sebagai variabel independen dipengaruhi oleh promosi sebagai variabel dependen dan persepsi mahasiswa 1 FEB Unpad sebagai variabel moderate
berfungsi untuk memperkuat atau memperlemah variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya, hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini ada 4. Yang pertama, promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian tiket penerbangan. Yang kedua, promosi tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian tiket penerbangan. Ketiga, peranan promosi terhadap keputusan pembelian tiket penerbangan dimoderatori oleh persepsi mahasiswa S1 FEB Unpad. Yang keempat, peranan promosi terhadap keputusan pembelian tiket penerbangan tidak dimoderatori oleh persepsi mahasiswa S1 FEB Unpad. Selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian ini, metode verifikatif digunakan untuk menguji apakah persepsi mahasiswa mengenai COVID-19 dan promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian tiket pesawat yang didiskon oleh pemerintah. Ya, selanjutnya di sini ada operasionalisasi variabel. Di sini variabelnya terbagi jadi 3. Yang pertama ada promosi, yang kedua ada persepsi mahasiswa S1 FB Unpad sebagai moderator, dan yang ketiga ada keputusan pembelian tiket pesawat. Di sini promosi terbagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama ada frekuensi, intensitas, dan durasi. Yang mempunyai indikator yang pertama frekuensi, yaitu tingkat frekuensi promosi penjualan. Intensitas adalah kualitas yang diberikan. Yang kedua kuantitas promosi penjualan dan ketepatan sasaran promosi penjualan. Dan untuk durasi, indikatornya yaitu waktu promosi penjualan. Dengan diukur dengan pertama untuk frekuensi, seberapa sering munculnya iklan promosi yang dilakukan. Untuk intensitas, seberapa baik promosi yang dilakukan. Dan yang kedua, nilai atau jumlah promosi penjualan yang diberikan kepada konsumen. Dan yang ketiga, keefektifan dari kegiatan promosi. Dan untuk durasinya, ukurannya itu seberapa lamanya promosi yang dilakukan. Di sini tuh kita menggunakannya skalanya ordinal di setiap variabelnya. Selanjutnya variabel kedua itu adalah keputusan pembelian tiket pesawat dengan dimensinya itu yang pertama pilihan produk, yang kedua pilihan penyalur, dan yang ketiga waktu pembelian. Untuk indikatornya, pilihan produk itu adalah kemantapan pada sebuah produk. Yang kedua indikatornya untuk penilaian penyalur yaitu kebiasaan konsumen dalam membeli produk, dan yang ketiga indikatornya itu waktu untuk pembelian, kecepatan dalam membeli sebuah produk. Nah, di sini ada ukurannya untuk sebuah dimensi. Yang pertama tuh untuk pilihan produk, si ukurannya yaitu tingkat kualitas produk yang dijual, dan yang kedua tuh tingkat kesesuaian harga produk. Untuk pilihan penyalur, tingkat kualitas platform pembelian tiket, yang kedua tingkat pengambilan keputusan yang dipicu oleh pengamal lain atau adanya rekomendasi. Dan yang ketiga, waktu pembelian dengan ukurannya waktu untuk menggali informasi mengenai produk yang akan dibeli. Dan yang kedua, lamanya pertimbangan yang diambil untuk membeli. Di sini tuh juga sama ordinal. Dan variabel terakhir di sini ada persepsi mahasiswa 1 FEB Unpad. Di sini kami mengkerucutkan ke mahasiswa 1 FEB Unpad karena sesuai dengan yang kemarin Pak Adrin beritahu juga, dan dimensinya sudah kita ubah sesuai dengan keadaan yang sekarang. Yaitu pertama masker, PSBB, dan WFA. Di sini untuk indikatornya, yang pertama untuk masker itu ada tingkat penggunaan masker. Jadi kami menilainya itu untuk ukurannya juga seberapa pekakah mahasiswa dalam menggunakan masker ketika keluar rumah. Lalu untuk indikator yang kedua itu PSBB, ada kepatuhan akan kebijakan PSBB. Di sini kami mengukurnya dari seberapa patuh mahasiswa terhadap kebijakan PSBB dan seberapa jauh mahasiswa itu sendiri mengetahui informasi tentang kebijakan PSBB yang sedang dilaksanakan. Lalu untuk yang ketiganya di sini ada WFH dengan indikatornya itu keefektifan penerapan work from home ini, dan diukurnya dari seberapa efektifkah penerapan work from home ini. Nah, ini semuanya juga ordinal. Selanjutnya di sini ada jenis dan sumber data. Kami menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer ini kami dapatkan dari hasil wawancara, kuesioner, dan observasi kepada mahasiswa S1 FEB Unpad yang mempunyai informasi yang dapat kami gunakan dalam penelitian kami. Lalu yang kedua ada data sekunder. Di sini datanya berasal dari pihak lain, jadi bisa dari jurnal atau penelitian-penelitian terdahulu, dan contohnya di sini ada tingkat pembelian tiket pesawat merupakan sumber data sekunder juga. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Di
Di sini kami memakai studi kepustakaan dan kuesioner. Di studi kepustakaan, kami meneliti dan menelaah beberapa literatur dan buku atau jurnal atau studi-studi terdahulu untuk memperoleh bahan-bahan untuk dijadikan landasan teori. Lalu selanjutnya kuesionernya kami tujukan kepada mahasiswa 1 FEB Unpad dengan menggunakan GFORM atau kuesioner elektronik lainnya untuk mengetahui persepsi responden mengenai masalah yang ada di penelitian kami. Pada metode penelitian sampel, populasi yang akan dituju pada penelitian ini yaitu kepada mahasiswa S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran yang berjumlah 3.050 jiwa. Selanjutnya, sampel yang akan digunakan yaitu diambil dari jumlah mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Padjadjaran dengan jumlah yang dianggap sudah mewakili populasi yang ada. Setelah melakukan perhitungan menggunakan rumus Lovin, didapatkan angka sebesar 96,8253 yang dibulatkan menjadi 100, sehingga dibutuhkan 100 jumlah sampel untuk melakukan penelitian ini. Pada teknik pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan purposive sampling, di mana dari jumlah mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran sebanyak 3.050 jiwa, akan diambil sebanyak 100 sampel yang semuanya memiliki peluang sebagai responden dengan syarat mahasiswa S1 FEB Unpad, berusia lebih atau sama dengan 17 tahun, serta memiliki pendapatan lebih dari 1 juta per bulan. Selanjutnya, pada uji hipotesis pada penelitian ini, yaitu H0, B1 tidak sama dengan 0, yang mana promosi X berpengaruh terhadap keputusan pembelian tiket pesawat Y. H1, B1 sama dengan 0, yang mana promosi X tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian tiket pesawat Y. H0, B2 tidak sama dengan 0, yang mana peranan promosi X terhadap keputusan pembelian tiket Y penerbangan dimoderatori oleh persepsi mahasiswa S1 FEB Unpad Z. Terakhir, H1, B2 sama dengan 0. Peranan promosi X terhadap keputusan pembelian tiket Y penerbangan tidak dimoderatori oleh persepsi mahasiswa S1 FEB Unpad. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf bila ada kesalahan.